Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di Marola Channel. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu, panjang umur dan diberikan sekian banyak sampai tujuh turunan. Amin ya rabbal alamin. Dan terima kasih banyak bagi yang telah mengklik video ini. Semoga kalian semuanya masuk surga. Dan seperti biasa kami akan memberikan informasi-informasi terbaru seputar kasus Vina Cirebon. Guys, akhirnya sesuai harapan netizen, para saksi fakta atau maupun saksi-saksi bodong ya telah diperiksa Bareskrim Polri. Apakah di situ termasuk AF, RT Pasren, atau yang lainnya, atau juga Ibtu Rudiana? Kita nggak tahu ya. Katanya para saksi-saksi telah dipanggil Bareskrim untuk diperiksa. Nah, seperti apa videonya? Ini dia. Let's go. Yeah, let's go. 5 Desember 2024, Bareskrim Polri memanggil Purnomo, saksi kunci dalam kasus tewasnya Vina Cirebon 8 tahun silam. Purnomo diperiksa menindaklanjuti laporan kuasa hukum terpidana kasus Vina yang menyeret Ibtu Rudiana, AF, RT Pasren, dan Kavi. Iya, Saya betul. habis pulang menemui wanita yang saya sukai gitu, yang saya mau seriusin. Ketika pulang itu saya melihat kejadian tersebut di sebuah jembatan layang. Purnomo dan Ismail adalah ayah dan anak. Saksi mata yang melihat langsung kejadian di mana motor yang diduga dikendarai oleh Eki dan Vina terjatuh di jembatan Talun Cirebon tahun 2016 silam. Nah, hari ini tanggal 5 Desember kami mendampingi salah seorang saksi yang penting dalam perkara ini adalah Bapak Purnomo. Bapak Purnomo ini seperti yang diketahui adalah anak dari salah seorang saksi juga dalam perkara kami ini, yaitu Pak Ismail, di mana kedua saksi ini adalah salah satu saksi penting karena kedua orang ini adalah salah satu yang menyaksikan paling awal daripada kejadian dugaan meninggalnya almarhum Eki dan almarhumah Vina. Tak hanya Purnomo dan Ismail. Sebelumnya, sejumlah saksi mata telah membuka kronologi dengan terang bahwa kematian Vina dan Eki bukan korban pembunuhan, melainkan kecelakaan tunggal. Di tengah penantian putusan peninjauan kembali di Mahkamah Agung, kasus Vina hingga kini masih menggantung seolah tak bergerak. Iya, iya. Dari Jakarta, Gabriela Ajeng, Ihsan Rianza, NTV melaporkan. Seperti digantung tidak bertali begitu ya. Langsung kita diskusikan, saya pertama ke Pak Jutek dulu. Pak Jutek, bagaimana perkembangannya kalau kita menanti hasil PK dari MA, lalu ada saksi baru, Purnomo. Komentar Pak Jutek. Ya, Mas Doni, selamat sore pemirsa, Bu Elsa, Bu Titin, selamat sore semua. Ya, kita udah lama ya nggak membahas kasus ini. Ya, terima kasih kepada Nusantara TV nih yang terus mengangkat ya. Betul, Mas Doni ya. Setiap minggu itu pasti ada saksi yang diperiksa karena ada 3 LP kami di kepolisian ya, 2 di Bareskrim, 1 ada di Polda Jabar. Kami sudah mendapatkan SP2HP dari Polda Jabar ya, yang juga sedang melakukan penyelidikan atas limpahan LP kami dari Bareskrim Mabes Polri ya. Semua sedang berproses. Kami sudah menulis surat juga kepada kepolisian untuk mempercepat ya proses laporan polisi kami. Ujungnya mau apa gitu kan? Kami tidak memaksakan kehendak kami, tetapi kami menunggu ya. Tetapi setiap minggu memang dari Bareskrim itu ada saksi yang diperiksa. Minggu yang lalu itu ada orang tua ya, salah satu dari terpidana. Kemudian minggu lalu sebelumnya ada pemilik warung Bu Nining. Kemudian sebelumnya lagi ada lagi yang diperiksa. Setiap minggu ada saksi yang diperiksa ya. Kalau saya menghargai apa yang diupayakan, kami sudah bertanya kepada teman-teman di Bareskrim, bisa nggak dipercepat. Teman-teman di Bareskrim mengatakan bahwa kasus yang mereka tangani cukup banyak, jadi bahwa ini karena prioritas makanya tetap mereka melakukan pemeriksaan. Kami sangat menghargai ya, tapi kami memohon untuk lebih cepat sehingga
Kenapa ini penting ya? Bahwa sebagaimana kita tahu laporan kami kan terkait dengan kesaksian palsu, keterangan palsu. Ya. Apalagi ini sudah dikuatkan dengan keterangan di muka persidangan waktu peninjauan kembali kemarin. Ya, tinggal diuji saja ya oleh Bareskrim Mabes Polri, karena ini tidak perlu menunggu putusan PK. Kenapa kami katakan tidak perlu menunggu, Mas Doni? Ya. Yang kita laporkan itu kan terhadap Aib misalnya. Ya, Aib kan mengaku bersama-sama dengan Dede, sedangkan Dedenya sudah mengaku bahwa itu adalah cerita tidak benar, bohong. Sementara kesaksian yang lain juga menguatkan demikian. Saya berpikir dengan pengakuan Dede bahwa apa yang diceritakan oleh Aib dan Dede waktu tahun 2016 lalu, dan saat ini Dede mengatakan itu bohong, artinya ini sudah ada dua versi. Tentu Mabes Polri ini harus segera menindaklanjuti. Kemudian dugaan penyiksaan, penganiayaan dilakukan oleh Aibtu Rudiana saat itu, ini juga tidak perlu menunggu putusan dari PK. Kenapa? Karena dugaan penyiksaan ini kan sudah terang benderang, sudah pernah diperiksa oleh kode etik ya Mabes Polri, kepolisian pada tahun 2016 lalu yang sudah menyatakan, dan juga ada dua lembaga ya, baik itu lembaga LPSK ya maupun dari Komnas HAM ya yang menyatakan bahwa ini benar terjadi gitu ya. Jadi menurut saya ini dua hal yang harus segera ditindaklanjuti, tidak perlu menunggu keputusan PK ya. Kami juga melihat, Mas Doni, harusnya PK itu sudah keluar ya menurut kami, karena sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung 90 hari kerja ya, 90 hari kerja itu sudah harus selesai diproses ya. Ini sudah lewat berapa lama ya? Iya, tapi buktinya sampai ini belum ya, Mas. Tapi ini kelihatannya harusnya bulan November, Desember ya harusnya ya. Ya Desember ya, paling lambat tuh harusnya Desember ini menurut kami ya. Oke, tapi kalau bicara prioritas Pak Jutek, sebenarnya yang lebih penting adalah menunggu hasil putusan PK ini, atau kalau kita paralel dengan laporan Anda soal itu Rudiana, itu mana urgensinya sebenarnya, karena saling terkait dan akan menentukan juga bagaimana kasus ini bisa terang benderang menurut versi Anda. Saya melihat ada kecenderungan demikian dari pihak kepolisian, menunggu keputusan PK untuk menaikkan status daripada laporan kami tersebut, LPK kami tersebut ya. Kami melihat ada kecenderungan demikian. Itu sebabnya kami selalu mendorong bahwa dua yang LP yang kami sampaikan bahwa terkait dengan laporan dugaan penganiayaan dan dugaan memberikan keterangan palsu, ya pelakunya kan dua, Aib dan Dede. Kalau Dedenya mengatakan itu sudah palsu, bahwa itu bohong, kan artinya itu kan udah bisa diproses kemudian logikanya. Ya kan? Tinggal keterangan Dede yang benar atau Aib yang benar, silakanlah Mabes Polri kan gitu loh. Betul ya. Simple ya. Kan artinya tidak perlu menunggu PK, ini kan pidana murni biasa. Mereka bisa menguji, bisa rekonstruksi, bisa melihat bahwa keterangan Dede yang benar atau keterangan Aib yang benar, itu tidak perlu menunggu PK menurut saya dari versi kepolisian, karena ini pidana. Iya. Aduh, sembakan nggak selesai ya. Jadi itulah intinya guys ya, kita masih menunggu pengumuman dari MA tentang putusan tentang PK kemarin. Yang kata Pak Jutek tadi harusnya Desember ini telah diumumkan begitu ya, tapi sudah hampir ini pertengahan Desember ya guys ya, tapi belum ada roman-romannya gitu. Tapi terserah lah ya. Yang penting kalau bisa menjelang tahun baru ini, selama Desember ini telah diumumkan putusan hasil sidang PK kemarin oleh MA. Nah, oke guys, video reaksi kita hari ini. Terima kasih banyak bagi yang telah menonton, dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih. Thanks for watching.